Pemirsa, pemilu 9 Juli hari ini sangat menentukan nasib pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK dan Prabowo Hatta. Partisipasi pemilih di sejumlah tempat pemungutan suara pada siang hari ini bakal memastikan siapa di antara keduanya yang akan memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden 5 tahun ke depan. Pemirsa, setelah sejumlah prediksi dan hasil lembaga survei menempatkan kedua pasangan bersaing cukup ketat. Lantas, sejauh mana peta kekuatan para calon presiden di detik-detik terakhir pemilu berdasarkan hasil quick count dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Kita akan segera membahasnya bersama peneliti SMRC yaitu Sirojudin Abbas yang saat ini berada di Balai Kartini. Pak Sirojudin Abbas, terima kasih bergabung bersama kami, Pak. Ya, Pak Abbas, bagaimana hasil terkini dari hasil quick count SMRC? Kita baru memperoleh 17,65% dari TPS, dari sampel TPS yang kita pilih. Itu sudah mulai tersebar, dimulai Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Sehingga kita akan mulai melihat perimbangan dan perubahan perolehan suara yang lebih dinamis saat ini. Dan kita baru saja melihat perubahan detik atau menit yang sebelumnya, di mana Pak Jokowi sempat berada di bawah 50, sekarang sudah mulai rebound ke angka 52,7%, sementara Pak Prabowo di 47,3%. Nah, ini menggambarkan masih dinamiknya perimbangan kekuatan dari dua pasangan capres ini. Kita berharap proses ini akan terus stabil seiring dengan meningkatnya jumlah data yang masuk ke data center di sini. Ya, Pak Abbas, dinamika tertinggi dalam perolehan suara itu lebih diperoleh oleh pasangan Jokowi JK atau Prabowo Hatta? Sampai saat ini yang saat ini itu yang dari 17,65% itu Pak Jokowi 52,7%, jadi sekitar 5%-an perbedaannya. Dan itu data yang masuk melalui merata. Kita melihat memang di wilayah-wilayah yang sebelumnya teridentifikasi sebagai basis kekuatan Jokowi dan Prabowo udah mulai mengisi perimbangan itu. Misalnya di Jawa Tengah itu sudah mulai terlihat, sementara Indonesia Timur sudah lebih awal, dari sejak pagi tadi sudah terlihat, jam 11-an tadi lah udah mulai terlihat memang cenderung ke Pak Jokowi, sementara Jawa bagian Barat itu masih cenderung ke Pak Prabowo. Tapi ini ada hal yang menarik karena sampai saat ini Jawa Timur masih kuat ke Pak Prabowo. Dan saya kira ini agak menarik karena sebetulnya Jawa Timur adalah basis kekuatan PKB dan NU. Kita membayangkan bahwa ini akan menjadi kekuatan Pak Jokowi, tapi sampai saat ini kelihatannya masih ada di wilayah kekuasaan Pak Prabowo. Ya, Pak Abbas, ini saya coba konfirmasi ulang kembali data yang tadi Anda sampaikan. Walaupun memang masih di bawah 20% suara total nasional, itu untuk Jawa Barat untuk saat ini masih unggul Pak Prabowo ya? Iya, Jawa Barat, Banten. Oke, kemudian Jawa Timur sendiri, Prabowo Subianto? Iya. Sementara Jawa Tengah, NTB. Jokowi? NTB. Lalu Kalsel. NTB dan Kalsel itu adalah? Ya, masih ke Pak Prabowo. Prabowo ya. Nah, ya, lalu Sumatera Barat udah jelas sekali kelihatan. Oke. Sumatera Barat. Pak Abbas, ini kalau kita melihat peta kekuatan yang ada di Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa itu menyumbang suara besar di Pilpres kali ini, apakah data yang baru masuk sebagian ini bisa merepresentasikan kira-kira nanti suara nasional hampir seperti ini? Kalau kita baca dari Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu masing-masing basis calon presiden sudah mulai terlihat di sini. Belum bisa, Mas, karena data yang masuk masih terlalu kecil. Terutama misalnya di Jawa Timur itu baru 5,98%.
di Jawa Timur itu. Ya. Artinya baru 38 TPS, padahal total TPS di Jawa Timur yang masuk sampel kita itu ada 635. Jadi masih terlalu cepat kalau kita ingin mengatakan itu sudah menjadi pattern, karena ini belum stabil. Pak Sirajuddin Abbas, di minimal angka berapa persen baru kita bisa mengatakan atau mengklaim bahwa ini hampir pasti merepresentasikan suara nasional? Nah ini agak sulit karena masih terlalu dekat ini, Mas. Kalau kita melihat misalnya di angka 35-45% misalnya, kalau datanya sudah nggak berubah seperti ini, mungkin kita sudah bisa melihat trennya. Seandainya datanya sudah cukup representatif dari semua provinsi dan semua kabupaten. Jadi kalau sudah representatif ya mungkin kita bisa melihat stabilitas data. Nah jika itu sudah terjadi, mungkin kita sudah lebih mendekati angka di mana kita bisa mendeklar siapa pemenangnya. Di jam berapa kira-kira itu, Pak? Terlalu jauh. Sampai saat ini kita belum melihat, Mas. Masih terlalu volatil ininya, fluktuasinya masih terlalu cepat perubahannya. Ya. Baik, jadi berharap kita jam 3, jam 4 mungkin sudah kelihatan pattern kalau representatif datanya dan sebarannya sudah cukup rata, proporsional di semua wilayah, dan klaster-klasternya sudah memasukkan datanya secara baik ke kita, mungkin di situ antara jam 4, jam 5 kita sudah bisa mendeklar pemenangnya. Jam 4, jam 5 sore nanti ya Pak Abbas ya. Pak Abbas, saya itu coba estimasi optimis kita. Oke, kita coba elaborasi sedikit atau analisa mengenai potensi peluang suara besar yang ada di Pulau Jawa ini. Kan Jawa Barat ini kalau memang suara terkumpul sekarang ini masih menunjukkan keunggulan di sisi Prabowo, apakah provinsi lain seperti Jawa Timur itu bisa kita ambil atau berkaca dengan Jawa Barat? Sementara Jawa Timur tadi Anda juga mengatakan ini kan sebenarnya peluang Prabowo sebelumnya sangat kecil di sini. Bagaimana ini Anda menilainya? Ya, saya kira saya belum bisa memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang yang terjadi di Jawa Timur. Tetapi dari survei kita sebelumnya, kita melihat bahwa perbedaan yang cukup signifikan antara kedua calon ini di Jawa Timur itu sudah cukup besar gitu, antara misalnya di wilayah Tapal Kuda di bagian timur dan selatan Jawa Timur, lalu ke bagian tengah dan utaranya, terus ke bagian baratnya, di mana bagian barat itu sangat kuat basis dukungan kelompok abangan misalnya gitu. Sementara ke utara itu lebih banyak kelompok santri, sementara ke bagian timurnya lagi itu kelompok Madura. Dari sisi demografis ya. Dan kelompok-kelompok itu sampai survei terakhir kita itu menunjukkan terbelah di bagian timurnya kedua calon ini secara hampir berimbang. Nah di tengah ada yang dimenangkan oleh Pak Prabowo gitu, tapi ke bagian barat misalnya kayak Pacitan, Ponorogo, lalu wilayah situ Madiun itu dimenangkan oleh PDIP dan hampir di atas 60% ke Pak Jokowi suaranya. Ya. Nah, jadi saya kira masih sangat terbuka dan terlalu awal untuk menyimpulkan kemenangan di Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah, saya optimis Pak Jokowi sudah mendapatkan porsi yang pas untuk sebaran dan proporsi suaranya dimenangkan oleh Pak Jokowi. Jawa Barat itu dari survei kita sebelumnya juga sudah terlihat dimenangkan oleh Pak Prabowo. Cuman proporsinya atau besaran bedanya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi saya kira masih perlu kita lihat lebih jauh. Saya kira nggak terlalu jauh bedanya, tapi ke nomor 1. Ya. Banten juga saya kira begitu. Ya, Pak Abbas, bagaimana sebenarnya pengaruh partai pendukung dalam koalisi calon presiden masing-masing terhadap wilayah sebaran basis suara yang terkumpul saat ini? Saya kira mesin partai pendukung itu kelihatan bekerja dengan efektif sejauh ini. Misalnya di basis-basis dukungan yang dimana legislatif kemarin dimenangkan oleh Golkar, oleh PKS, oleh P3 misalnya, kelihatan mobilisasi ke arah calon yang didukungnya itu sangat jelas.
Demikian juga kepala daerahnya. Kalaupun tidak langsung menjadi tim suksesnya, ada kelihatan kecenderungannya misalnya mau mendukung ke arah mana, dan itu memberikan sinyal kepada pemilih di kabupaten atau kecamatan atau provinsi yang bersangkutan. Dan begitu juga di pihak Pak Jokowi, gubernur atau bupati dari PDIP juga memberikan gestur politik ke arah mana dia dukungan, dan itu tentu saja punya efek ke bawah. Belum lagi pada aspek mobilisasinya, dan meskipun dilarang birokrasi terlibat, kelihatannya masih ada juga campur tangan di situ meskipun tidak secara formal. Jadi mesin politik saya kira di Pulau Jawa ini sangat jelas terlihat bermain di situ. Ya, Pak Abbas. Termasuk misalnya Pak. Kalau kita bandingkan antara mesin partai politik yang bekerja di lapisan masyarakat bawah, kemudian kalau kita ukur dengan elektabilitas atau ketokohan dari calon presiden itu sendiri, sebenarnya bagaimana perimbangannya antara elektabilitas capres itu sendiri dan pergerakan mesin partai di kalangan grassroots itu? Memang tidak berbanding lurus antara kekuatan real partai-partai yang dilihat direpresentasikan oleh perolehan suara legislatif kemarin dengan potensi dukungan terhadap calon itu. Tidak berbanding lurus karena pemilih kita rasional. Kalaupun ada mesin politik yang menggerakkan mereka, saya kira mayoritas pemilih kita sudah cukup rasional, jadi mereka sendiri bisa menilai. Nah, itu juga terlihatan sebetulnya dari afiliasi ke partai yang sangat kuat, committed ideologis, yang identifikasi afiliasi partai sudah jelas itu misalnya, itu tidak menentukan kemenangan. Justru yang menentukan kemenangan itu kelihatannya adalah masa yang relatif lebih, atau pemilih yang relatif lebih independen untuk menentukan. Dan di situ saya kira ruang untuk kedua belah pihak terbuka. Dan misalnya kasus di Jawa Timur misalnya, tentu saja PDIP tidak menang, tapi kalau digabung dengan suara basis PKB mungkin menang. Tapi nggak begitu juga refleksinya di survei kita tentang kekuatan kecenderungan pemilihnya. Karena Pak Prabowo juga di beberapa tempat yang sebelumnya dimenangkan oleh PKB, sekarang malah ke Pak Prabowo. Nah, terkait dengan itu sendiri Pak Abbas, bagaimana sebenarnya posisi masing-masing calon presiden di basis-basis massa yang sebelum Pilpres diprediksi akan mengalami kemenangan di daerah tertentu, namun ternyata pada saat quick count berlangsung sekarang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apakah pengaruhnya ini bisa didukung atau dipengaruhi oleh undecided voters yang pada saat-saat terakhir memutuskan memilih pasangan tertentu? Kalau lihat dari exit poll kita, memang ada pengaruhnya. Undecided voters itu kita melihat antara 10-11% lah fluktuasinya dari data exit poll kita. Yang memutuskannya itu selama masa tenang, lalu memutuskannya baru sehari kemarin, ada juga yang 1 jam sebelumnya, ada juga yang saat di bilik pemungutan suara. Di situ mereka memutuskan. Dan bisa jadi ini mengubah peta kekuatan di beberapa tempat meskipun tidak merata. Saya kira ada kontribusinya para undecided voter itu pada kemenangan atau keunggulan sementara kedua pasangan calon ini di beberapa daerah tertentu. Ya, baik. Pak Syarojudin Abbas, kita akan break sejenak. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita di segmen berikutnya. Baik pemirsa, tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.